Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihil mujahidin al-muqarrabin, amma ba'd. Faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فبشر عبادي الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب صدق الله العظيم. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid Raudhatul Jannah PP Legi Indah, khususnya para pengurus yayasan dan takmir Masjid Raudhatul Jannah yang dirahmati Allah, diberkahi Allah. Alhamdulillah, rahmat Allah, nikmat Allah senantiasa tercurah dan terlimpahkan kepada kita semuanya. Utamanya kita sehat, utamanya kita berada di tempat yang tidak ada musibah dan bencana, dan utamanya kita tetap diberi tambahan umur oleh Allah, dan yang paling utama di antara yang utama, kita dalam keadaan iman Islam, taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat-nikmatnya, di antaranya melalui salatnya berjamaah ditambah dengan ngaji, melok ngaji, thalabul ilmi, cari ilmu. Sejalan dengan apa yang difirmankan oleh Allah di surat Az-Zumar ayat 17. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fabashshir ibadil ladzina yastami'unal qawla wa yattabi'una ahsana ulaikal ladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Sadaqallahul adzim. Fabashshir ibadi, maka gembirakanlah ibadi, hamba-hambaku, ya tentu orang-orang yang beriman. Yastami'unal qawla, yang senang mendengarkan al-qawla. Qaul itu dawuh, kalau Al-Quran firman Allah, kalau hadis sabda Rasulullah. Lalu kalau ulama itu dawuh atau ceramah atau nasihat atau khutbah, macam-macam istilahnya. Ono sing tausiah saking fasih karena fasih sampai kadang-kadang tauziah gitu. Apa sing bener wasai tausiah shot ya, wasiat. Ya itu bagian dari qaulah. Wa yattabi'una, setelah mendengarkan berbagai macam uraian ilmu dari berbagai ustadz, dari berbagai bidang, tadi itu sudah disampaikan, berbagai macam ustadz tadi sudah diumumkan. Lalu wayattabi'una, menindaklanjuti atau mampu membahasa rodok sing rodok melip titik, mengimplementasikan. Nggih ngoten nggih. Ahsana, yang lebih baik, mendengarkan lalu diaplikasikan, diamalkan untuk lebih baik. Ulaikal ladzina hadahumullah, merekalah orang-orang yang senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah, bimbingan dari Allah, hatinya tertata. Wa ulaika hum, dan merekalah ulul albab, orang-orang yang ulul albab itu orang yang pintar, orang yang cerdas. Cerdas bukan hanya cerdas lahiriah, tapi cerdas hubungannya dengan urusan akhirat.
dekat dengan Allah, ahli surga. Maka mudah-mudahan kita ini senantiasa menjadi kelompok ulul albab, ahli surga, senang mencari ilmu. Tadi itu selama minggu ini kan libur panjang ya. Setiap subuh banyak yang ngaji ya. Padahal biasanya hari libur itu senengane apa? Kemana-mana ya. Ya nanti kan mungkin selama sekian hari itu enggak semuanya liburan gitu. Ya ada yang tetap ngaji, ada yang hari berikutnya. Makanya ini luar biasa pengajian di sini terus menerus ini. Semangat daripada mencari ilmu. Nah, maka dari ayat itu kami memaparkan tentang apa yang tertulis di kitab Nasaihul Ibad Al-Maqalah Saniyah, dari makalah yang 222 tadi itu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum bimujalasatil ulama'i. Alaikum itu hendaklah kamu. Ini penekanan itu. Apa yang hendaklah kamu itu? Bimujalasatil ulama, untuk senantiasa duduk-duduk di dekat ulama. Nah maksudnya duduk itu kan bukan sekedar duduk begitu, tapi maksudnya apa? Ngaji, doleh ilmu, cari ilmu. Ulama yang bagaimana? Di sini ditafsirkan oleh Imam An-Nawawi, karena yang menulis matan Nasaihul Ibad itu kan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Lalu yang memaknai, menafsirkan itu adalah Imam An-Nawawi. Dekatilah ulama, seringlah duduk-duduk dekat dengan ulama. Ulama yang bagaimana? Al-amilina, yang senantiasa mengerjakan, melakukan apa yang diilmoni. Ilmu bukan sekedar untuk diucapkan, tapi dia mampu untuk mengamalkan ilmu itu. Perintah untuk dekat dengan ulama. Wastima'i kalamil hukama, dan hendaklah kamu senantiasa istima, mendengar. Nah, jadi duduk tapi mendengar. Mendengar apa? Ada perintah untuk senantiasa dekat dengan ulama. Wastima'i kalamil hukama, dan senang mendengarkan kalamil ulama, dedawuhnya ucapan-ucapan al-hukama, orang-orang yang ahli hikmah. Nah, di situ bedanya. Ada ulama, ada hukama, ahli hikmah. Kalau dijelaskan nanti itu. Siapa al-hukama? Ay alimina, mereka-mereka yang alim, ya, bidzatillah, tentang zat dan hakikat Allah Ta'ala. Di situ dilanjutkan al-musibina, ya, fi aqwalihim wa af'alihim, yang ucapannya dan perbuatannya itu senantiasa tepat, benar, ndak asal ngomong, tapi nyambungnya apa yang diucapkan dengan apa yang apa yang diilmoni, apa yang diucapkan, dan apa yang dikerjakan. Itu tepat, ndak asal ngomong, ndak asal. Sehingga ahli hikmah itu bukan hanya semata-mata tahu dari sisi arti, tapi juga ada rahasia di balik kata-kata itu yang dia pahami. Itu ahli hikmah, ya. Termasuk
Di situ adalah hubungannya dengan rahasia kalimat-kalimat Allah itu. Dilanjutkan lagi, kenapa kita harus senang dekat dengan ulama, senang dengan ahli hikmah? Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah itu Allah Ta'ala yang maha tinggi, yuhyi al-qalba, menghidupkan hati al-mayyitah, yang mati. Nah, ada hati yang mati, ada hati yang hidup. Maka kalau bicara tentang siapa hakikat manusia yang mati, siapa hakikat manusia yang hidup itu, hakikat orang yang mati itu adalah orang yang hatinya mati, tidak pernah mau ngaji, tidak pernah mau mendengarkan ya nasihat, sehat. Kalaupun mendengarkan itu tidak ada pengaruhnya sama sekali, nggak seneng dengan ilmu, nggak seneng dengan ibadah, sampai tingkatannya orang itu apa? Karena dia mati, tidak beriman. Dan siapa orang yang hidup itu? Orang yang hatinya hidup, gampang mendengar, lalu merespon dari apa yang didengar untuk ditindaklanjuti. Gampang mendapatkan hidayah, kenapa? Hatinya hidup. Maka dari situ hakikat orang hidup itu di situ. Sehingga kalau bicara tentang hakikat orang hidup dan mati itu dari hati tadi itu, kemungkinan kita sering bertemu orang-orang yang secara fisik itu hidup, tapi hatinya mati. Sehingga bahasa rotok kasarnya, kita mungkin sering bertemu dengan mayat-mayat yang bergentayangan. Maksudnya ya secara ragawi tetap hidup, dia bisa ngomong, tapi hatinya sudah mati, rusak. Diwangel, dikandani, dituturi, ya. Dielingno kon ibadah ya muring-muring tambane. Kon lapo ngiling-iling aku salat gak salat urusanku, kon lapo ngurusi aku kon. Ya kak ngono kon ku nek gak salat kon mati disiksa karo malaikat ngono. Lapo wong mati disiksa, gak peduli, gak ngurusi, mati apa jare mati ini meneh. Jare sapa kon nek mati ku engko disiksa karo malaikat itu gara-gara gak salat itu. Ya jarene ustaz wong kono. Wong mati ku enak, jare ngono. Apa? Buktine wong mati kerasan kabeh kok. Kono sing balik. Ngomongmu kono, hati-hati. Nah kayak gitu tuh, dia kan sudah bangga dengan apa? Dengan kemaksiatannya, udah mati itu. Nah di situ dengarlah para ulama, dengarlah ahli hikmah. Kenapa begitu? Karena ada hubungannya, innallaha, karena sesungguhnya Allah Ta'ala yuhyil qalba al-maitah, bisa menghidupkan hati yang mati. Orang itu kalau kumpulannya orang-orang yang ahli maksiat, itu kan sudah nggak pernah sedikit pun merasa dosa dengan kemaksiatan itu. Nah ternyata suatu saat dia kok akhirnya omong-omongan dengan orang yang alim gini, terus hatinya mendapatkan percikan cahaya tadi itu dari ucapan, terus dia loh iya kok enak. Nah di situ mungkin akhirnya dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang datangnya hidayah itu dari cara apapun, rahasia Allah, tapi intinya ya memang Allah. Seperti Umar bin Khattab dulu itu kan gampangannya dianggap waktu semasa belum masuk Islam itu kan preman kan gitu tuh, orang yang paling ditakuti kan itu. Sampai ketika itu dia merencanakan untuk membunuh Nabi Muhammad. Ketika pulang dia mendengarkan adiknya malah ditanya, kamu mau kemana Umar? Saya mau membunuh Muhammad yang katanya punya Tuhan yang baru itu, apa itu? Loh kenapa kamu cari Muhammad? Kamu aja pulang, lihat adikmu sendiri itu loh malah menjadi pengikut Muhammad. Siapa bilang? Loh coba aja kamu pulang. Ya pulang sebelum. Dan ketika pulang yang didengar itu adiknya sedang maca Al-Quran. Toha ma anzalna alaikal Qur'an litashqa. Spontan itu dia
oh ada kata-kata seperti inilah kayak gitu. Akhirnya dapat hidayah diantaranya ketika mendengarkan bacaan Al-Quran dari adiknya. Apa yang kamu baca itu? Ya ini yang wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, dan ini yang saya baca. Oh loh, terbuka hatinya. Akhirnya apa? Cari Muhammad bukan untuk membunuh, tapi apa? Cari Muhammad, Nabi Muhammad untuk menyatakan bersyahadat. Ya semacam-macam gitu. Makanya orang-orang yang ahli maksiat itu ya tentu jangan dicaci maki aja, tapi coba didekati lalu untuk dijak bicara. Barangkali dari itu juga akhirnya mendapatkan ilmu dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada ayat yang juga hubungannya dengan matinya hati dan hidupnya hati. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma yastawil ahya'u walal amwat innallaha yusmi'u may yasha' wa ma anta bimusmi'im man fil kubur. Shadaqallahul adzim. Saya cek dulu ayatnya, hafal ayatnya, tapi apanya? Ayat berapa? Tak ceknya dulu. Karena hubungannya dengan matinya hati tadi itu. Surat Fatir ayat 22. Ini juga termasuk yang menjadi pembahasan utama di disertasi kami tentang rahasia kematian di dalam Al-Qur'an. Wa ma yastawil ahya'u walal amwat. Tidak sama. Yastawi itu tidak sama. Apa yang tidak sama? Ahya, orang-orang yang hidup, walal amwat, dan orang-orang yang mati. Harfiahnya kan begitu. Tapi maksudnya itu hidup apanya? Mati apanya itu. Secara lahiriah tentu tidak sama orang yang hidup dan orang yang mati secara fisik itu. Tapi apakah Al-Quran itu hanya bicara tentang mati dan hidup itu? Kenapa? Maka untuk memahami ayat ini harus dikaitkan dengan asbabun nuzulnya. Apa? Penyebab turunnya ayat. Ini kan Rasulullah berdakwah di Mekah itu bertahun-tahun, tapi umumnya orang Mekah itu kan waktu itu angel dikandani, angel dituturi. Tidak banyak pengikutnya Muhammad itu. Sampai sebagai manusia itu ya ono rasa apa nih? Rodok nelongso. Ya Allah, saya berdakwah, saya mengajak untuk mereka supaya selamat, kebenaran dari Allah, tapi mereka kok seperti itu, malah memusuhinya, bahkan mengancamnya. Jadi secara manusiawi itu ya tentu ono rodok rasa apa? Ya sedikit barangkali keputusasaannya. Ya wajar kan? Walaupun akhirnya juga mendapatkan arahan dari Allah. Wahai Muhammad, kan begitu. Tidak sama orang yang hidup dan orang yang mati. Maksudnya di sini apa? Mereka-mereka yang kamu ajak itu memang masih mati hatinya. Tapi kalau orang itu hatinya hidup, ya juga akhirnya beberapa yang ikut kamu itulah yang hatinya hidup. Wa may yastawil ahya'u walal amwat innallaha yusmi'u may yasha. Sesungguhnya Allah itu yang memberikan pendengaran kepada yang dikehendaki. Yang bisa memberikan pendengaran kan Allah. Telinga itu kan juga ciptaan Allah. Tapi tidak semua orang yang punya telinga bisa mendengar. Itu makna lahiriah, makna harfiah kan begitu. Lah hubungannya dengan hakikat hidup itu hati-hatinya tadi itu maksudnya apa? Allah yang yusmi'u may yasha, Allah yang memberikan pendengaran kepada yang kehendaki. Itu maksudnya apa? Dari mendengar hatinya lalu begitu loh Pak. Karena kalau hatinya sudah tertutup, mendengar itu akhirnya seperti apa? Seperti
air jatuh di atas daun apa Pak? Talas, sret, enggak pengaruh. Jare wong Jawa mlebu kuping kanan, nah ya kayak gitu. Karena hakikatnya yang memberikan pendengaran itu, memberikan hidayah melalui pendengaran itu Allah. Makanya Nabi Muhammad sendiri ketika menangisi pamannya yang meninggal dalam keadaan tidak beriman itu kan diingatkan oleh Allah, innaka la tahdi man ahbabta. Jadi memberikan pendengaran di situ bukan semata-mata mendengar lahiriah ini Pak, tapi apa? Mendengarkan dalam arti memberikan pendengaran itu memberikan hidayah. Mayyasha wa ma anta bimusmi'in man fil kubur, makna harfiahnya, dan kamu itu tidak bisa memberikan pendengaran orang yang ada di dalam kuburan. Maksudnya, loh ini kan harus dimaknai secara apa? Bukan hanya harfiah. Orang-orang itu kalau sudah mati hatinya, itu seperti dia itu ada di kuburan. Dikandani kaya apa? Ya, diceramai kaya apa? Disampaikno ya wis mati. Karena yang memberikan hidayah bukankah kamu? Bimusmi ini bukan kamu yang memberikan pendengar. Maksudnya apa? Bukan kamu yang memberikan hidayah, tapi kamu hanya sebagai penyebab, sebagai sarana kamu supaya dapat apa? Supaya orang itu dapat hidayah. Tapi intinya itu yang memberikan hidayah itu Allah. Kamu hanya sebagai penyebab. Sehingga bukan kamu yang memberikan hidayah. Seperti Al-Qur'an. Al-Qur'an itu arahnya supaya memberikan hidayah, tapi tidak semua orang mendengarkan dapat hidayah, kan gitu toh. Kesadaran itu, nah itu hubungannya dengan Allah nanti yang, nah maka senangkanlah orang-orang yang senantiasa, gembirakanlah orang-orang yang senantiasa mau mendengarkan ilmu. Ilmunya siapa? Ilmunya para ulama. Nah kata-kata ulama ini kan punya makna yang luas Pak. Ulama itu kan ahli ilmu. Tentu di sini ulama dalam hubungannya dengan ilmu agama, ilmu yang hubungannya dengan Allah, ilmu yang ada hubungannya dengan akhirat. Kalau orang itu ahli di bidang ilmu yang keduniaan, itu sebutannya bukan ulama dalam arti seperti ini, tapi itu orang sering memaknai itu pakar. Apa pakar itu? Ahli berpikir bidang ini, bidang ini, bidang ini. Itulah juga yang difirmankan oleh Allah di surat Ar-Rum. Allah berfirman, ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Mereka memang pintar. Ya'lamuna itu mengerti. Tapi mengertinya apa? Tahu tentang apa? Ya'lamuna, mereka hanya tahu dhahiran minal hayati dunya, secara lahiriah tentang kehidupan dunia. Oke. Wahum anil akhirati, sementara mereka tentang bagaimana ilmu tentang kematian, ilmu tentang akhirat, ghafilun, lalai mereka, nggak pernah ada hubungannya dengan itu. Ilmu itu hubungannya dengan Tuhan, nggak ada hubungannya dengan akhirat. Lah ya kayak gitu itu. Itulah hakikat orang yang bodoh loh, gitu loh ya. Karena orang yang pintar itu adalah hakikatnya ada hubungannya dengan bagaimana dia mengerti tentang kehidupan setelah mati dan bagaimana dia tahu tentang akhirat nanti, bagaimana dia dengan itu dekat dengan Allah. Nah itu ulama yang dimaksud seperti itu, bukan hanya pakar ini, pakar ini. Sehingga sekarang itu kan di kampus-kampus itu ilmu apapun itu dicoba dikaitkan dengan agama, dengan nilai-nilai spiritualitas, sehingga ada istilah integrasi keilmuan. Karena sesungguhnya seluruh ilmu itu tidak berdiri sendiri tapi terkait. Ilmu kedokteran, ilmu fisika, ilmu sains dan semuanya, bagaimana tidak parsial seperti itu, tapi bagaimana bisa nyambung antara satu dengan yang lain. Akhirnya semuanya ketemu. Makanya di dalam Islam itu ulama-ulama itu kan macam-macam. Lalu dari ilmu-ilmu yang dimiliki itu akhirnya dikaitkan dengan Al-Quran, sehingga tafsir itu sendiri macam-macam. Ada tafsir ilmi, ada tafsir bahasa, ada tafsir hukum, ya kan begitu tuh, macam-macam. Nah disitulah kita itu sebetulnya ilmu yang kita miliki itu sangat masih sedikit dikaitkan dengan ilmunya Allah, apalagi sebagaimana yang ada di Al-Quran. Nah disitulah kita diperintah untuk senantiasa
apa itu, dekat dengan ulama. Ulama yang apa tadi itu? Bukan hanya ulama dunia, tapi bagaimana ulama yang tingkatannya ilmunya tentang hakikat Allah, ilmunya tentang akhirat. Antara ucapan, perbuatannya, komunikasi nyambung. Nah, itulah orang-orang yang hatinya sampai tadi, dekatilah ulama, dengarkan fatwa-fatwanya apa? Ahli dawuhnya nasihat al-hikmah. Kenapa dibalik itu? Karena Allah menghidupkan hati yang mati dengan nuril hikmah, dengan cahaya hikmah. Wa may yutal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang diberi hikmah, maka ialah orang yang diberi banyak dari Allah. Jadi artinya hikmah itu ilmu bukan semata-mata ngerti artinya, tapi rahasia dibalik itu tahu gitu loh. Man jahadu fina lanahdiyahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh untuk mendekati aku, maka aku beri jalan. Artinya dia mempelajari satu sisi ilmu di situ, tapi karena terus semangatnya adalah semangat spiritual, semangat keagamaan, maka Allah memberikan hidayah dari apa yang tidak oh, ternyata bisa dapat seperti ini. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Keterangan yang lain, jadi perintah Rasulullah, dekatlah dengan ulama, senanglah mendengarkan nasihat-nasihat ahli hikmah, karena dibalik itu supaya hati ini senantiasa mendapatkan apa? Mendapatkan cahaya, senantiasa dihidupkan oleh Allah, layaknya kama yuhil ardul maitata bima'il matari, sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang gersang, yang mati. Loh, bumi ya mati ya. Maksudnya itu yang ditanami apapun tidak bisa tumbuh. Kenapa? Karena gersang, nggak ada air. Sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang mati dengan adanya ma'il mator, air hujan. Makanya kalau kita ke dunia Arab, di Arab Saudi itu kan rata-rata tanah itu kan gersang gitu. Wah. Tapi ketika turun hujan langsung naik kayak gitu. Wah, surga. Makanya orang Arab Saudi itu kalau yang biasa ditanahkan, memang ada sebagian tanah itu yang subur di sana, di daerah Taif itu. Tapi mereka yang di perkotaan itu kan yang kelihatan kan hanya bangunan-bangunan, terus tanah yang apa itu, yang sampai hitam-hitam itu, saking padatnya itu, padasnya apa itu. Terus ketika jalan-jalan ke Indonesia, kanan kiri kelihatan, ini surga loh gitu loh Pak. Membayangkan keindahan surga yang hijau itu, apalagi ke Cangar, apalagi ke gitu. Nah, gunung-gunung di sini kan juga begitu Pak. Nah, kayak gitu-gitu itu. Kenapa? Karena mendapatkan curahan hujan yang cukup. Bukan berlebihan. Kalau berlebihan akhirnya menjadi tanah longsor gitu. Nah, itu Allah semuanya yang ngatur itu. Wa fi riwayatin At-Tabrani, dalam riwayat Imam At-Tabrani an Abi Hunayf an Abi Hanifah. Keterangan yang lain di Imam At-Tabrani ada makalah beliau makalah diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Abi Hanifah jalisuna. Abu Hanifah itu yang memaknai juga, artinya menindaklanjuti apa yang disabdakan Rasulullah. Jalisul kubara, dekatilah al-kubara, para penggede, para pembesar, ya termasuk pejabat. Tentu nanti dari sisi apa yang perlu kita peroleh itu, dengan duduk dekat dengan al-kubara itu. Wasa'alu al-ulama, dan bertanyalah tentang agama terhadap ulama. Okay. Terus wa khalatul hukama, dan seringlah kamu bergaul. Khalata itu campur, seneng terus kumpul dengan al-hukama, ahli hikmah. Wa fi riwayat yang lain jalis al-ulama, duduklah dekat dengan ulama, wa sahib, dan dampingilah al-hukama, orang yang ahli hikmah, wa khalidil kubara,
dan juga bergaulah dengan orang-orang yang besar. Artinya orang yang punya jabatan. Kenapa? Di sini maksudnya itu jabatan yang nanti ketika punya jabatan itu kan itu kekuasaan, Pak. Sultan dipakai alat untuk apa? Dengan punya kedudukan jabatan itu punya kebijakan-kebijakan yang kebijakan itu memberi manfaat kepada kan gitu toh. Ada kata hikmah. Ada kata hikmah yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud. Begini kata hikmah itu. Arba'atun hasanatun walakinna arba'atan minhunna ahsan. Ada 4 hal yang baik, tapi ada 4 lagi yang lebih baik dari 4 itu. Pertama, al-haya'u minar rijali hasanun walakinnahu minan nisa'i ahsan. Rasa malu itu kalau dari seorang laki-laki baik, tapi kalau rasa malu itu jika dimiliki oleh seorang perempuan ahsan, lebih baik. Kenapa? Karena kalau laki-laki tidak punya malu itu bahaya. Tapi kalau perempuan tidak punya malu lebih bahaya, Pak. Contoh nih, dalam hal aurat. Kalau laki-laki itu kelihatan aurat malu, kan bagus, Pak. Tapi kalau perempuan lebih malu untuk melihatkan aurat, lebih baik kan? Sebab apa? Kalau sekiranya ia tidak malu memperlihatkan aurat, jalan-jalan pakai celana cekak, wong lanang bareng itu. Laki-laki auratnya mana, Pak? Pusar sama lutut. Tapi karena dia lagi jalan-jalan jogging pagi itu kan kadang-kadang kan celana pendek, Pak. Berarti kan memperlihatkan aurat itu, Pak. Halo. Ya bagaimana pun aurat. Tapi ketika laki-laki kelihatan auratnya, kelihatan pupunya, itu kan tidak sedahsyat kalau perempuan kelihatan. Maka kalau perempuan itu malu untuk memperlihatkan auratnya, lebih baik dampaknya daripada yang laki-laki. Yang bahaya itu kan nanti perempuan memperlihatkan aurat di depan laki-laki. Kan betul ya? Kalau laki-laki memperlihatkan auratnya di depan perempuan, mungkin beda efeknya itu loh, Pak. Efeknya itu apa efeknya itu, Pak? Makanya al-haya'u minal iman, malu itu bagian daripada iman, apalagi itu perempuan. Oke. Yang berikutnya dari kata hikmah itu adalah as-sakha'u minal aghniya'i hasanun walakinahu minal fuqara'i ahsan. Suka berderma, suka memberi, bersedekah, itu kalau orangnya kaya baik. Tapi kalau yang senang semangat bersedekah itu orang fakir dan miskin, kok senang bersedekah, ahsan, nilainya lebih tinggi. Kenapa? Lah itu masuk qad sabaqa dirhamun mi'ata dirhamin. Bisa saja orang yang bersedekah 1 dirham itu mendahului masuk surga daripada orang yang 100 dirham. Kenapa? Karena yang 1 dirham itu dari orang miskin. Loh, sempat-sempatnya wong miskin kok sempat-sempat sedekah, maka nilainya lebih tinggi. Oke? Lalu yang berikutnya, at-taubatu minasyuyuki hasanatun walakinahu minasyababi ahsan. Taubat dari dosa lalu senang beribadah, itu kalau dilakukan oleh orang-orang asyuyuh yang sudah tua. Saya tidak tahu jenengan termasuk kelompok yang sudah tua apa masih muda atau yang STMJ, Pak? Kalau MMBP itu masih muda penuh potensi, Pak. Tapi kalau STMJ itu apa? Setengah tua makin jos gitu ya. Atau STSM, senajan tua semangat muda. Nah, kalau sudah umurnya 60 ya insya Allah kelompok syuyuh ya. Kalau ukurannya apa? Punya cucu ya. Pak Uda sudah punya cucu ya? Ya berarti sudah syuyuh ya, syekh ya. Loh, dia kok rajin ibadah, bagus. Wis tuwa kate lapo maneh. Jare wong Jawa, wis mambu apa? Lah iya. Sik petakilan, celana jin-jinan, rambut dikuncrit, seruat-seruit,
Ngoyo. Hangel kandhane ngono iku. Nah, kalau ada orang-orang tua, gampangannya apa? Kalau orang sudah pensiun lalu ahli ibadah, seneng ngurusi masjid, gitu ya Pak ya. Alhamdulillah, makanya itu dalam Islam itu nggak ada pensiun. Kenapa? Karena pindah tempat aja. Kalau Pak Huda itu selama ini di kantornya di Jakarta, sekarang kan sudah pensiun dari sisi. Tapi sebetulnya nggak ada yang pensiun ya Pak. Mengabdi, bekerja di hadapan Allah itu pahalanya lebih besar, termasuk ngurusi masjid. Loh, bagus. Ketika orang tua itu senang beribadah, senang tahajud, ngoten nggih Pak nggih? Tapi walakinnahu minasyabab, tapi jika itu dilakukan oleh pemuda, bukan hanya baik, ahsan, lebih baik. Iki tak delok iki sing ukurane sik nom-nom iki piro iki, Pak? Nah, sing dijak jamaah, sik nom lah apa jamaah ya, sing tua-tua gitu ya. Nilainya beda Pak. Karena itu apa? Surga itu salah satunya dari, ya kan? Ada 7 golongan yang langsung nanti mendapatkan fee khusus masuk surga. Atau pintu-pintu surga itu lalu apa itu? Salah satunya adalah apa itu? Pemuda. Pintu pemuda. Pintu surga tapi khusus pintu pemuda. Kenapa kok nyebutnya pemuda? Kok bukan pintunya orang-orang tua? Karena pemuda itu kalau dijak bicara tentang ibadah angel. Tapi kok ada? Lah itu khusus nilainya beda. Makanya tahajudnya orang yang sudah umur 60, 70 dengan tahajudnya orang masih umur 20 beda Pak nilainya. Karena 20 itu kan kecenderungannya masih apa Pak? Lah kok rajin ibadah, ahli nang masjid. Oh luar biasa ini. Ngoten Pak. Tapi jenengan biyen waktu nom-nomane rada apa? Ya gak apa-apa, iso ditutupi waktu tuwane. Lah sik tuwa kok tambah gak karu-karuan ya sembuh kono. Alamat iku. Beda kan nilainya, Pak. Nah, sama juga al-adlu min kulli ahadin hasanun walakinahu minal umara'i ahsan. Keadilan itu jika dijalani oleh siapapun itu bagus. Tapi kalau itu dijalani oleh al-umara, para pemimpin, ahsan, nilainya lebih kenapa? Lebih tinggi. Kenapa? Karena berdampak lebih luas. Nggak gitu Pak nggih. Seperti gampangannya yang orang yang punya kekuasaan salah satunya harta Pak. Tapi harta yang orang yang punya harta tapi punya kesadaran spiritual yang tinggi. Kalau orang itu apa itu? Orang itu nggak punya duit, usul bagaimana bangun masjid, kan hanya usul tok Pak. Tapi kalau orang itu kaya lalu punya semangat untuk apa? Jihad di jalan Allah, itu nggak banyak omong Pak. Butuh piro? Ya lho Pak. Gitu betul Pak. Butuh piro? Gak usah kakek ngomong kakek usul, iku kakek usul tok kan bukti nilai. Ya seperti itu loh Pak. Nah, kalau sudah pemimpin kalau dia pejabat terus dipakai sarana untuk bagaimana berdakwah, bagaimana di situ hikmahnya lebih tinggi. Nah ini yang saya dekatilah para kubarok pembesar itu seperti itu. Jadi kita tidak bisa memvonis langsung orang yang dekat, ulama yang dekat dengan umara itu adalah anjing-anjing penjilat. Loh kok bisa begitu? Nggak boleh begitu. Kenapa? Karena pemimpin-pemimpin kita dulu khulafa itu pemimpin sekaligus ulama. Rasulullah itu nabi tapi sekaligus dia pemimpin umat. Kenapa? Kebijakannya nanti berdampak. Nah itu yang dibutuhkan. Dekati mereka-mereka yang seperti itu supaya dapat aspek fasilitas, untuk dengan fasilitas itu kamu bisa menggunakan untuk kebaikan karena dampaknya luas. Jadi jangan dibenci lalu seperti itu. Oke? Tentu itu bisa berlaku orang-orang yang ulama dekat dengan pemerintah itu anjing-anjing itu ya. Kita lihat dulu bagaimana apakah dengan dekat itu dia dikuasai oleh kezaliman seperti Fir'aun, Qarun, apakah dengan itu dia berpengaruh untuk bisa mengingatkan, kan begitu. Jadi enggak langsung divonis. Dekatilah para pembesar, para ya gitu ya.
Terus apalagi? Ya. Wa khalatul hukama, dan juga bergaulah dengan para ahli hikmah, dan bertanyalah kamu kepada para ulama. Itu juga sejalan dengan firman Allah, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada ahli zikir sekiranya kamu tidak tahu. Jangan ngomong gak karu-karuan padahal kamu belum tahu ilmunya. Nah ini sekarang ini kan istilahnya era di masa matinya kepakaran, Pak. Matinya kepakaran. Kan pakar itu kan bidang-bidangnya, Pak. Tapi sekarang orang kan sudah nggak lihat bidang apa. Pokoknya pinter ngomong di medsos, walaupun dia nggak ahlinya ngomong, nggak karu-karuan, orang langsung percaya, Pak. Nah itu akhirnya orang-orang yang betul-betul menguasai bidangnya kalah, Pak, tenggelam, Pak. Kenapa? Karena kalah dengan media. Betul, Pak. Nah di sini ditekankan apa? Dekatlah dengan para pemimpin, dekatlah dengan ulama, dekatlah dengan ahli hikmah. Fa innal ulama, karena sesungguhnya ulama, tadi fokusnya tadi itu ulama yang menguasai ilmu agama gitu ya. Salah satu aksamin itu ada 3 macam tingkatannya. Al ulama bi ahkamillahi ta'ala, ulama yang menguasai hukum-hukum syariat, hukum-hukum Allah. Wahum ashabul fatawa, merekalah orang-orang yang ahli memberikan fatwa. Fatwa tentang hukum, tentang sesuatu, hukumnya ini bagaimana, hukumnya ini bagaimana, hukumnya ini bagaimana. Itu ahli ulama, ahli ilmu, ahli hukum. Makanya ada tafsir al-ahkam, tafsir yang membicarakan tentang masalah-masalah hukum. Karena Al-Quran itu kan di samping isi masalah-masalah hukum, kan isi masalah sejarah, isinya juga masalah apa? Masalah apa? Akhlak. Nah, akhlak ada hubungannya dengan hati. Hubungannya tadi itu innallaha yusmi'u may yasha, tadi Allah lah yang memberikan pendengaran kepada dikehendaki. Wa ma anta, dan kamu Muhammad, kamu hanya menyampaikan, kamu tidak punya hak, tidak punya kemampuan untuk memberikan hidayah. Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur, dan kamu tidak bisa memberikan pendengaran orang yang di kuburan. Itu punya makna apa? Orang-orang yang di dunia yang hatinya mati itu layaknya seperti kuburan. Halo, harus terkait, Pak, ayat itu, Pak. Oh alah, jeneng wis mati atine, ya wis padha medhok kuburan dunya iki. Apalagi nanti kalau sudah betul-betul mati secara fisikly, wis dok kono tambah gak dapat tempat. Sementara orang yang hatinya hidup di dunianya tadi itu karena iman dekat dengan Allah, maka apa? Masuk kategori, jangan engkau kira orang yang mati di jalan Allah itu mati, bal ahyaun, tapi ia tetap hidup, yurzakuna, mendapatkan nikmat dari rezeki dari Allah. Nah makanya dengan yang berjuang termasuk ngurusi masjid gini-gini itu semuanya adalah bagaimana supaya nanti kita itu ketika sudah ada di alam barzakh itu tetap hidup, Pak. Artinya apa? Mendapatkan nikmat dari Allah. Karena hakikat orang yang mati kan bukan mati, Pak. Yang mati kan hanya raga, hanya apa? Fisik. Tapi jiwa itu kan nggak pernah mati, Pak. Nah ya jiwa itu loh yang tetap hidup. Masya Allah. Nah kita ngaji ini kan dalam rangka supaya hati kita hidup tadi itu, sehingga punya kesadaran untuk mengamalkan, lalu nanti itu bekal, sehingga nanti apa yang kita baca itu menjadi pendamping nanti itu. Sholat kita menjadi perisai untuk kemungkinan kalau malaikat itu, karena mungkin kita punya dosa terus malaikat di situ nanti sholat kita, bacaan Al-Quran kita itu nggak berani malaikat nanti itu. Kenapa? Karena ini kalamullah loh gitu loh ya. Nah, cuman kadang-kadang orang itu lebih banyak baca WA-nya daripada baca Quran ya. Dalam sehari semalam lebih banyak mana, Pak? Jenengan maca
WA, delok HP mek maca Quran nih Pak. Atau HP itu lebih banyak dipakai untuk maca Quran apa maca yang lain-lainnya Pak? Nah ini. Mata ini bagaimana supaya bersinar itu diantaranya sinarilah mata kita dengan cahaya Al-Quran. Senang ki maca Quran. Terus apa hati ini terus mendapatkan hidayah, senang dengan orang-orang yang alim. Nah, ulama itu ada tingkatan-tingkatan, ada beberapa macam tipe. Ya, ulama yang tadi ya. Al ulama bihamillah hukum Allah. Ya, tentang menguasai hukumnya ini begini, ini halal haram. Nah itu ahli fatwa itu. Makanya di MUI ada apa? Komisi fatwa, bagian memberikan fatwa tentang halal atau haramnya, tentang usaha atau barang atau benda apa itu semuanya itu. Nah kemudian ahli hikmah nggih, wal ulama bidzatillah, dan ulama-ulama tentang rahasia-rahasia, memahami tentang rahasia Allah. Itu bahasa yang itu makrifat, orang yang ahli makrifat. Jadi begini Pak, ada tingkatan makrifat. Makrifat itu kan arafah, mengerti Pak, lebih tinggi dari sekedar ilmu gitu aja, tapi makrifat Pak. Makrifatul am, makrifatnya orang umum. Tingkat ilmunya orang umum itu apa? Tahu tentang sholat itu wajib, tahu tentang begini-begini, tentang hadis itu dari mana kamu tahunya? Secara umum ya tahunya karena itu mendengar dari orang yang alim. Wis apa jare jurune, apa jare ustate. Zaman kok rajin ibadah saya? Iya, aku soalnya difatwai, didhawuhi guru saya gitu. Itu umum Pak. Tingkatannya itu Pak. Tidak tahu kita ini yang masih itu apa itu. Nah yang kedua itu ma'rifatul ulama, tingkatannya ilmunya ulama. Artinya ulama itu apa? Menyampaikan sesuatu, menjalani sesuatu, tahu dasarnya. Dia kunut, tidak kunut itu tahu dasarnya Pak. Gitu loh Pak. Tahu semuanya. Ini keterangannya. Seperti kalau di dalam Islam itu kan ada kitab yang merangkum berbagai macam pendapat ulama. Namanya kitab Madzhabul Arba'ah, kitab mazhab dari 4 mazhab itu. Di situ bagaimana kunut itu dibahas dari ulama ini, nyambung semuanya Pak. Sehingga kalau tahu semuanya itu, kita itu tidak jadi orang yang kolot gitu loh Pak. Ya kan. Kunut itu bagaimana menurut Syafi'i, bagaimana menurut Hambali, bagaimana menurut Hanafi, bagaimana itu semuanya ada di situ Pak. Kalau sudah orang tahu itu lebih luas Pak pandangannya Pak. Enggak gampang lalu bikin rokok gitu enggak. Makanya apa yang pernah disampaikan oleh Ibu Yahamka itu kadang ditanya, loh jenengan ketika keluarga jenengan meninggal kok jenengan yo ono donga bersama? Iya, aku baca buku ini, akhirnya saya ikut yang itu. Enggak apa-apa. Karena doa dari orang yang hidup untuk yang mati itu memberi manfaat seperti pendapat ini. Maka beliau menyatakan, kenapa? Almar'u idza tasa'at ilmuhu. Seseorang itu kalau ilmunya luas, banyak yang dibaca, banyak yang didengarkan itu. Qallat ingkaru li ghairi, maka sedikit dia mengingkari pendapat yang lain. Artinya tidak mudah memvonis sesat salah gitu loh Pak. Kenapa? Karena banyak yang dibaca. Gurunya juga banyak. Enggak hanya satu guru saja. Kan ada yang batasi. Pokoknya kalau enggak guru itu kamu sesat. Nah, itu yang bahaya gitu tuh. Oke, gitu loh. Nah, ada ilmu ulama. Mereka itu tahu melakukan ini, dasarnya ini loh, dasarnya ini. Al-Qur'annya ini, hadisnya ini, pendapat ulama seperti ini enak gitu loh Pak. Itu namanya ma'rifatul ulama, ilmunya ulama sudah didasari oleh dasar-dasar hukum, dasar-dasar dalil yang kuat. Nah yang berikutnya itu ma'rifatul khas, ma'rifatul wali, ilmunya para wali. Itu bukan semata-mata mengacu kepada dalil Pak, tapi apa? Sudah tingkatannya itu apa?
hakikat, Pak. Tahu rahasianya apa itu. Seperti ilmunya Nabi Musa dengan Nabi Khidir itu, Pak. Kalau secara syariat kan itu sebetulnya Khidir itu salah, Pak. Tapi itu perintah Allah juga yang dilakukan Khidir itu. Perintah Allah kepada Musa untuk belajar. Kenapa? Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang alim itu pasti ada yang lebih alim. Maka Nabi Musa itu kan terus mencari itu, mencari sampai akhirnya bertemu di laut gitu, pinggir laut itu. Nah, ternyata apa? Musa, kamu jangan belajar sama saya, kamu nanti nggak akan mampu itu, Musa. Saya mampu, pokoknya saya jadikan murid jenengan. Loh ya, kan gitu toh. Lalu bagaimana? Kalau kamu betul-betul ingin jadi murid saya, syaratnya kamu tidak boleh protes loh ya, jadi murid saya. Nah, betul kan? Kenapa? Ketika berjalan, ternyata ilmu yang dikaji yang diberikan oleh Allah kepada Musa selama ini, ya ilmu syariat kan begitu toh. Sementara ini yang mau dikaji itu ilmu hakikat tadi itu. Nah, ini belum diberikan oleh Allah gitu. Sehingga dia ketika diajari tentang hakikat sesuatu, dia masih lah kok gini kan itu. Artinya diukur dengan ilmunya kan itu enggak benar gitu loh, Pak. Kenapa? Tingkatannya tadi itu dalil tingkatannya adalah ilmu yang syariat tadi itu. Lah ya opo moro-moro kapal dibolongi ya. Kan cara ilmu lahiriah kan iki gendeng iki kapal kok dia apa? Dia apa? Dibocori itu loh ya opo iki. Logikanya kan nanti tenggelam, mati gitu. Tapi kan sudah diukur gitu loh. Nah, lalu rahasianya kan diketahui setelah nggak mampu diberitahukan. Baru setelah itu apa? Supaya kamu nggak penasaran, Musa, kenapa dulu kapal saya lubangi? Apa jawabannya? Fa ammas safinatu faqalat lil masakin. Kapal itu miliknya orang miskin. Maka saya lubangi itu memang nanti niat saya supaya nanti kemasukan air di pinggir, nanti kita sudah naik, lalu nanti tidak lama setelah itu akan datang perompak. Apa perompak itu? Bajak laut. Ya khudukullah safinat ghasbah, yang akan merampas kapal-kapal secara paksa. Kalau kapal itu tidak saya lubangi, gak bocor, pasti dirampas. Tapi dengan saya lubangi, saya bocori, itu nanti air masuk. Ketika kelihatan kapal itu sudah banyak airnya, nggak mungkin mereka akan ngambil. Loh gitu. Akhirnya siapa yang paling bersyukur? Yang punya kapal itu urunan Pak, orang-orang miskin loh gitu. Ada hikmah. Nah itu ilmu hikmah, ilmu makrifat seperti itu. Nah kita belum tingkatan ke sana, tapi paling tidak kita mengerti. Oh ada tingkatan orang-orang seperti itu. Nah akhirnya apa? Ada ilmu ulama, tingkatannya makrifatul orang umum, tingkatannya orang ulama itu dengan dasar dalil-dalilnya yang kuat, hadisnya, ayatnya. Terus lalu apa? Tingkatannya bukan hanya bertumpu kepada dalil, tapi apa? Hakikatnya di hadapan Allah itu yang benar itu kayak apa? Nah ini perlu untuk senantiasa kita belajar karena ilmu Allah sangat luas. Sebagaimana tadi dari sisi hukum, Buya Hamka mengatakan almar'u idza tasat ilmuhu, seseorang kalau ilmunya luas, pandangannya luas, yang dibaca juga luas, maka tidak gampang menolak pendapat yang lain, sekaligus tidak gampang untuk mengingkari pendapat orang lain. Kalaupun dia tidak sesuai, ada falsafah yang sapi utama seperti para ulama madhab. Nah Bapak, wallahu a'lamu bishawab. Aku merasa yang benar itu ini, tapi kemungkinan juga ada yang benar dari sini saja. Tapi Allah yang paling tahu. Nah, terasa menyakitkan hidup tanpa seorang kekasih. Apa maksudnya Pak? Kami ucapkan cukup sekian. Terima kasih. Nah, tadi kan baru dua ya Pak. Tapi nanti ada ilmu itu yang menguasai, ulama itu yang menguasai dua-duanya Pak gitu loh. Ya dari sisi hukum, oke, dari sisi hakikat itu juga menguasai. Nah itu yang lebih tinggi. Nah Rasulullah itu menguasai semuanya. Alhamdulillah. Monggo Pak Billy sudah ditutup. Oh iya, besok ini sarapan nggih. Isyraq. Ya. Baru. Programnya keselip.
Walah gitu ya. Nggih, muga-muga apa yang kita kaji menjadi ilmu yang manfaat di ridha Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuafi wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.